Studia. Selamat datang di channel Studenesia Mentorship. Studenesia Mentorship adalah platform persiapan untuk mendaftar kampus atau beasiswa. Malam ini bertemu sama saya, Miss Yuni, dan di kesempatan ini saya akan ngebahas salah satu part dari tes TBS LPDP, yaitu topik penalaran verbal. Nah, di topik penalaran verbal ya teman-teman sebenarnya ada 28 soal dengan durasi 30 menit. Jadi dalam satu soal, teman-teman akan diberikan waktu kurang lebih 1 menit 18 detik. Nah, dengan waktu itu harus punya strategi yang tepat supaya pengerjaannya tidak sampai molor gitu ya. Jadi teman-teman bisa jawab semua soal. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas salah satu subtopiknya. Jadi, ada subtopik di TBS itu, khususnya di penalaran verbal, itu tes analogi dan sinonim antonim. Jadi ada sedikit tips yang bisa dia gunakan untuk mengerjakan soal analogi, sinonim, dan antonim. Pertama, karena analogi itu nanti akan ada soal-soal yang kata-kata yang diberikan dalam soalnya, dan itu juga lebih dari satu, artinya berpasangan atau lebih dari dua gitu ya. Nah, maka salah satu tipsnya teman-teman bisa buat kalimat atau frasa. Buat kalimat atau frasa. Jadi teman-teman bisa ubah pasangan kata yang diberikan di soal menjadi sebuah kalimat, sehingga lebih gampang untuk memahami hubungan dari dua kalimat itu gitu, atau dua kata itu. Nah, misalnya nih, anjing titik dua menggonggong. Kalau kita ubah dalam sebuah frasa atau sebuah kalimat dari dua kata itu, kita bisa bilang bahwa anjing melakukan tindakan menggonggong atau anjing adalah hewan menggonggong. Berikutnya, teman-teman bisa identifikasi jenis hubungannya. Jadi, ada beberapa tipe hubungan antar kata-kata yang diberikan gitu ya. Misalnya, ada hubungan sebab akibat. Contoh misalkan api panas gitu ya. Kalau ada api, dia akan menyebabkan ras panas gitu. Atau hubungan sinonim, persamaan kata. Besar itu sinonimnya luas. Atau antonim, teman-teman juga bisa menghubungkan kata-kata itu, misalkan terang dan gelap. Oh, terang lawannya gelap. Atau ada juga eh, hubungan bagian atau dan keseluruhan. Misalnya roda adalah bagian dari mobil. Jadi pada saat teman-teman mencari eh, pasangan kata yang bisa dianalogikan itu punya hubungan yang sama gitu, bagian dan keseluruhan juga. Atau ada pengguna dan alat, misalnya pustakawan menggunakan buku gitu ya, atau ada lagi jenis hubungan yang lain, misalkan fungsi atau tindakan. Guru itu eh, tindakannya atau dia profesinya itu dominan untuk mengajar gitu. Jadi nanti dari hubungan-hubungan ini teman-teman lebih gampang mendapatkan gambaran analogi kata yang cocok di pilihan jawaban. Gitu. Ya, tips berikutnya teman-teman harus analisis pilihan jawaban ya. Jadi kita usahakan dari 5 opsi itu kita tidak boleh melewatkan satupun dari pilihan jawaban itu. Harus tetap dilihat hubungannya satu persatu. Jadi jangan terburu-buru. Terus teman-teman bisa cukup terbantu ketika teman-teman mengeliminasi jawaban yang salah, sehingga nanti ketika sudah dieliminasi, pilihan kita jadi lebih sedikit. Jadi teman-teman nggak perlu bingung antara A sampai E itu yang mana jadi pilihan gitu ya. Kemudian perhatikan juga konteksnya. Jadi kalau kita ngerjain soal dengan hubungan yang sudah kita pahami sebelumnya gitu ya, konteksnya sesuai atau enggak dengan eh, apa soal yang diberikan gitu. Jadi kita khawatirnya ada kata yang punya maknanya tuh ganda gitu. Konteksnya harus tetap disesuaikan dengan soal yang diberikan gitu. Oke, nah buat studi ya yang sudah hadir hari ini, aku kasih tantangan dia coba kerjain latihan soal. Di situ ada link di bawah ya, dia boleh klik linknya di bawah, lalu coba kerjakan ada 44 soal yang berhubungan dengan analogi,
sinonim, dan antonim. Silakan dikerjakan ya. Di-pause aja dulu videonya. Oke, nah gimana? Dari 44 soal yang sudah dikerjain, apakah semuanya bisa terjawab dengan maksimal tanpa ada yang ditebak? Mudah-mudahan bisa dijawab ya. Nah, sekarang saatnya kita pembahasan untuk bisa memastikan apakah jawaban dari Studia itu benar atau enggak. Gitu ya. Oke, kita mulai ya dari em, soal pertama. Ini aku tampilin 4 soal ya. Jadi dari 4 soal ini, eh, tadi kan Studio udah coba jawab dan juga pastinya mencatat jawabannya ya. Jadi masih ingat pilihan jawaban yang dipilih di soal tadi apa. Oke, ini kita mulai aja pembahasan dari nomor 1. Oke. Ingat tadi, mengerjakan soal analogi harus melihat hubungan kata. Jadi dari kata yang diberikan, kita perhatikan hubungannya seperti apa. Gerabah, berangkas, titik-titik. Sama dengan itu menunjukkan analoginya. Ya, analogi dari kata itu. Nah, kalau kita perhatikan dari hubungan ini kayaknya periuk ya, bukan perik ya. Periuk sama gerabah. Periuk itu adalah benda yang bahan pembuatnya itu menggunakan gerabah. Bener nggak gitu? Ya. Jadi hubungan kata dari ini itu kita bisa katakan kalau ini adalah bahannya. Periuk itu dibuatnya dari gerabah. Maka harus kita cari hubungan yang sama berangkas dengan kata yang berikutnya. Kalau kita lihat berangkas dengan uang itu kan bukan bahan ya. Jadi cari yang berangkas itu punya hubungan bahan dengan kata sesudahnya. Kalau kode nggak mungkin, kunci nggak mungkin, tulang juga nggak mungkin. Pasti besi, karena biasanya berangkas dibuatnya dari besi untuk bisa mengamankan barang-barang berharga. Betul ya? Berarti untuk soal nomor 1, bahan pembuat berangkas itu adalah besi juga. Gitu. Ya. Artinya teman-teman ingat sekali lagi ya, analoginya harus sama, hubungannya harus sama. Oke, gimana? Jawaban teman-teman benar apa enggak? Benar ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, di soal nomor 2 itu ada logam, besi. Analogi dengan batuan, titik-titik. Kita akan cari hubungan antara logam dan besi, sehingga nanti akan kita samakan analoginya dengan hubungan batuan dan kata sesudahnya. Nah, kalau logam, besi, hubungannya apa nih kira-kira nih? Iya, betul. Hubungannya adalah jenis, ya nggak? Jadi, kalau kita hubungkan, besi itu adalah salah satu jenis dari logam. Gitu ya. Berarti kita harus cari kata yang bisa dihubungkan dengan batuan, dia merupakan jenis juga nih. Apa sih? Debu nggak? Gitu ya. Tanah juga bukan batuan. Kapur, batuan atau bukan? Kecuali dia batu kapur ya, karena kapur bisa aja kapur yang lain gitu ya. Kerikil dia batuan. Kemudian hipabisal, apakah itu? Yes. Jawaban yang tepat itu hipabisal ya. Karena hipabisal itu adalah salah satu jenis dari bebatuan. Teman-teman bisa cari di Google, itu ada salah satu jenis bebatuan namanya hipabisal, batu yang berada di eh, dalam permukaan bumi gitu ya, ada di dalam. Salah satu jenisnya hipabisal. Jadi untuk soal nomor 2, jawabannya adalah E. Oke, gitu. Gimana nih? Di nomor 2, pada benar nggak jawabannya? Mudah-mudahan benar ya. Oke, kita lanjut ya. Di nomor 3, kita mulai bahas lagi nomor 3. Itu ada buku sampul dianalogikan dengan tubuh titik-titik. Nah, cari hubungan antara buku dan sampul. Kira-kira hubungannya apa nih? Ya, hubungannya adalah
pelindung kalau kalau saya bilang pelindung ya, karena, kalau misalkan, buku itu ada bagian isi buku sama cover buku. Sampul itu kan bagian bagian lain gitu ya, dia dia komponen lain yang diletakkan di buku, di sampul di buku supaya bukunya terlindungi, pelindung lah kayak gitu. Berarti kalau kita analogikan dengan kata tubuh, harus dicari kata lain yang punya, hubungan itu juga pelindung. Apa nih kira-kira? Yap, pakaian. Bukan kulit ya. Kalau kulit, kurang tepat. Kenapa? Karena kulit adalah badan. Betul kan? Pasang bukan sampul, tapi iya cover gitu kan. Ya, berarti untuk soal ini, di nomor 3 ini, hubungannya pelindung gitu ya. Tubuh itu dilindungi oleh pakaian, gitu ya. Sifatnya melindung, menutup gitu ya. Pakaian juga, sifatnya itu menutup tubuh. Oke, mudah-mudahan benar ya jawabannya. Kita lanjut ke nomor 4. Di situ ada lembah curam dianalogikan dengan bukit titik-titik. Nah, hubungannya apa tuh? Ya, hubungannya adalah sifatnya, ya. Lembah itu kan tempat ya. Jadi lembah itu sifatnya curam, curam. Sedangkan bukit sifatnya gimana tuh? Kalau bukit, bukit karena dia naik pasti terjal. Iya, jadi jawaban untuk ini dengan hubungan sifat, bukit itu sifatnya berarti terjal. Oke, kita udah bahas 4 soal ya teman-teman. Jawaban nomor 1B, 2E, 3E, 4B. Gimana? Dari catatan studi ya, jawaban yang tadi dijawab sama atau enggak nih? Oke, mudah-mudahan sama ya. Kita lanjut berarti ke nomor berikutnya ya. Nah, kita punya 4 nomor lagi dari 5 sampai 8. Langsung aja kita bahas nomor 5. Di situ ada transformasi perubahan sama dengan friksi. Kayaknya itu bukan friksi ya. Bentar, itu oh iya, friksi nih. Benar. Itu friksi hubungannya dengan kata lain. Oke. Pertama kita cari hubungan antara transformasi dengan perubahan. Apa nih teman-teman nih jawabannya? Hubungannya. Iya, hubungannya adalah sinonim kata ya. Sinonim. Karena transformasi itu sinonimnya adalah perubahan. Berarti kata friksi harus kita hubungkan dengan kata lain yang analoginya juga sama, yaitu sinonim. Nah, friksi itu sinonimnya adalah apa? Pelepasan. Ya betul. Jadi friksi itu maknanya sebenarnya gesekan. Yang gesekannya itu bisa melepas energi panas gitu ya. Sedangkan untuk kata yang lain kayak persebaran, perpecahan, pembiasan, pemantulan itu kurang. Jadi jawaban untuk nomor 5 itu adalah pelepasan. Oke. Mudah-mudahan benar ya jawabannya studi ya di sana. Nah, sekarang kita ke nomor 6 nih. Nomor 6 ada kata esensi dan intisari dianalogikan dengan ekspektasi dan kata lain. Oke, cari hubungan antara esensi dengan intisari. Hubungan antara esensi dengan intisari itu adalah yep, sinonim ya, masih tentang sinonim. Oke. Karena hubungan mereka berdua adalah sinonim, berarti ekspektasi harus dihubungkan dengan kata lain yang hubungannya juga sinonim. Apa yuk? Iya, ekspektasi itu sinonimnya adalah harapan. Jadi jawabannya iya. Oke, mudah-mudahan benar ya jawabannya ya. Nah, kita lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 ada kata kalender dan angka. Berarti cari hubungan antara kalender dan angka, lalu dianalogikan dengan kata jurnal dan kata yang lain. Hubungannya angka dengan kalender, di sini kita bisa tahu kalau kalender itu pasti dipenuhi sama angka-angka ya.
1 sampai 30 atau 31. Berarti kalender itu isinya adalah kumpulan angka-angka. Angkanya ya tanggal gitu ya. Sedangkan jurnal berarti adalah kumpulan apa nih teman-teman? Ya, jurnal adalah kumpulan artikel. Jadi ini hubungannya apa? Kumpulan kumpulan aja gitu ya. Jadi angka adalah kumpulan dari kalender adalah kumpulan dari angka, sedangkan jurnal itu adalah kumpulan dari artikel. Jadi jawabannya B. Oke, kita lanjut. Sekarang ke nomor 8. Nah, di situ ada kata jelas, kemudian kata samar-samar dianalogikan dengan terang, dan kata yang lain. Apa nih hubungannya? Jelas sama samar? Iya. Jelas samar-samar itu adalah lawan kata. Iya. Lawan. Antonim ya berarti ya hubungannya. Antonim dari jelas itu samar-samar. Berarti cari analogi yang sama dari terang. Terang antonimnya adalah apa? Redup dong. Ya. Terang. Sorry. Terangnya redup. Kenapa nggak gelap? Kenapa nggak gelap? Karena eh, antonim dari jelas itu samar-samar. Samar-samar berarti kan masih ada gitu ya, masih bisa dilihat gitu kan, samar-samar. Berarti kalau terang ya supaya tidak hilang cahayanya ya tidak gelap gitu. Maksudnya hanya sedikit eh, berkurang terangnya, berarti kita bisa katakan redup. Kalau tadi kan samar-samar hanya sedikit kurang jelasnya jadinya samar-samar. Berarti kalau misalkan terang, kalau berkurang sedikit terangnya, itu jadinya redup, bukan gelap. Gitu ya. Oke, kita udah bahas sampai 8 soal. Mudah-mudahan itu dia jawab soalnya benar semua ya, nomor 1 sampai nomor 8. Gimana? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya. Nah, sekarang nomor 9 sampai dengan nomor 12. Kita mulai dari nomor 9, ada kata es dan air, dianalogikan dengan air, titik-titik. Coba. Itu dia coba pikirkan. Itu hubungannya apa ya, es sama air? Iya. Es sama air, kalau dihubungkan, itu perubahan wujud. Bener nggak? Jadi es itu berubah wujudnya jadi air, berarti air akan berubah nih. Jadi apa kira-kira? Apakah jadi kabut? Oh enggak. Yang benar adalah uap gitu ya. Dia akan berubah menjadi uap. Jadi ini analoginya apa? Perubahan wujud ya. Karena kata yang lain itu kurang tepat. Yang paling tepat adalah uap. Jadi jawabannya harusnya C. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nah, di nomor 10 ada Bat, Thailand, sama Dong, titik-titik. Berarti cari hubungan antara Bat dan Thailand. Kita tahu ya, Bat itu adalah mata uang, ya, jenis mata uang. Dan mata uang di negara Thailand. Berarti kita akan mencari analogi yang sama, Dong, dengan negaranya. Nah, Dong itu mata uang negara apa ya? Ada yang tahu? Yap, ini adalah mata uang Vietnam. Jadi analoginya apa? Em, Analogi dong itu adalah Vietnam karena hubungannya sama-sama mata uang. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ke nomor 11 nih. Di soal itu ada dua kata piramid dan Mesir. Nah, kita diminta mencari dua kata yang hilang nih. Itu dia ya. Kalau sebelumnya udah ada bantuan nih, ada satu kata dan diminta nyari satu kata lainnya. Itu cukup terbantu. Nah, di soal 11 dan 12 itu kita kehilangan dua kata. Berarti harus benar nih nyari hubungannya ya, supaya pada saat cari analogi kata yang lain, itu akan sesuai sama konteksnya. Oke, piramid dan Mesir. Kalau kita hubungkan piramid sama Mesir, itu adalah ikon dan negaranya. Benar nggak sih? Jadi Mesir itu punya ikon piramid, berarti kita cari negara dengan ikonnya. Apa dong? Coba dari pilihannya. Iya, betul banget. Jadi jawabannya pasti A.
ya, karena eh, Indonesia punya ikon itu adalah Borobudur, atau kita bisa bilang ini tujuh keajaiban dunia ya. Ya gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah A. Nah, terakhir nomor 12 di slide ini ada kebahagiaan dipasangkan dengan kelahiran. Kita cari analogi kata dua pasang kata, sepasang kata yang punya hubungan yang sama. Apa nih kira-kira? Ya, setuju ya. Kalau kelahiran itu akan memberi dampak kebahagiaan. Berarti kita cari sepasang kata lain yang punya analogi yang sama nih. Apa? Yep, betul. Pasti jawabannya A ya, teman-teman ya. Iya, karena kematian itu bisa menimbulkan atau memberi dampak kesedihan. Jadi ini soal nomor 12 jawabannya A. Oke, gitu. Gimana? Nomor 1 sampai 12 apakah jawabannya itu dia pada benar semua? Mudah-mudahan benar semua ya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya karena kita punya banyak sekali soal yang harus dibahas ya. Singkat ya tadi ada 44 soal. Oke, lanjut nih. Ada masinis dan kereta api. Supir pasangannya apa? Wih, gampang banget kalau ini ya. Ini adalah orang yang mengemudi ya. Kereta api dikemudikan oleh masinis. Berarti kendaraan apa yang dikemudikan oleh supir nih, teman-teman? Ya, benar banget. Pastinya mobil ya. Jawabannya C untuk soal ini. Dengan hubungan apa? Eh, pengemudi gitu ya. Pengemudi. Ya, analoginya kita menggunakan hubungan pengemudi. Sekarang lanjut ke nomor 14 ya. Nah, di nomor 14 itu kita punya kata pedati kuda, kemudian ada pesawat terbang titik-titik. Hubungkan kata pedati dan kuda nih. Apa nih itu dia hubungannya? Iya, hubungannya adalah em, pedati itu digerakkan oleh kuda, benar nggak? Ya, berarti pesawat terbang digerakkan oleh apa? Nggak mungkin oleh pilot atau pramugari, dan juga nggak mungkin oleh sayap. Pasti digerakkannya oleh baling-baling. Dia akan butuh butuh baling-baling untuk bergerak, gitu ya. Oke. Jadi nomor 14 itu jawabannya B. Nah, gimana yang nomor 15 nih? Greenland dunia, Papua titik-titik. Cari hubungan Greenland sama dunia nih. Apa nih itu dia? Iya, betul banget. Ada salah satu wilayah atau tempat di dunia itu Greenland. Berarti kita akan cari eh, Papua itu tempatnya di mana? Ya, apakah Papua tempatnya di pulau? Tentu bukan. Pasti jawabannya E. Ya, Papua adalah salah satu wilayah yang ada di Indonesia. Gitu ya. Bisa wilayah, bisa daerah. Greenland juga gitu. Wilayah itu kan adalah dataran ya, bisa bilang. Oke. Nah, di soal terakhir di slide ini ada dosen titik-titik sama dengan koki titik-titik. Nah, gimana nih? Oke, yang ini gampang ya kayaknya ya. Kita cari hubungannya. Dosen dan koki adalah profesi. Berarti eh, kita akan cari hubungan dosen dengan kata lain yang hubungannya akan sama dengan koki dan kata berikutnya. Tempat kerja, benar nggak? Iya, ini analoginya tempat kerja nih lebih tepat. Tempat dia kerja gitu ya. Dosen tempat kerjanya di mana nih? Kampus. Kalau koki tempat kerjanya di dapur. Jadi jawabannya pasti A. Gitu ya. Oke, kita udah 16 soal sampai sini. Masih bisa diikuti dengan baik ya. Mudah-mudahan begitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Kita punya nomor 17 sampai nomor 20 nih. Nah, nomor 17 ada 3 kata nih sekarang. Air, kapal, pelabuhan. Sama dengan titik, titik, titik. Berarti cari hubungan 3 kata itu. Apa hubungannya nih? Iya, hubungannya adalah ini kita bisa bilang mediumnya gitu ya. Tempat dia, kapal ini adalah
kendaraan gitu ya. Kemudian pelabuhan ini adalah hmm, tempatnya, gitu kan ya? Apa sih namanya? Ya bisa dibilang tempatnya, tempatnya, tempat dia, tempat kendaraannya. Gitu. Berarti cari 3 kata lain yang punya hubungan yang sama. Yang paling tepat adalah D dong, ya. Udara, pesawat, bandara. Pesawat itu terbangnya di medium udara, di mana tempat dia berlabuh gitu ya, dia berangkat atau dia mendarat itu di bandara. Jadi jawabannya pastinya D. Ya. Oke, kita coba lanjut ke nomor 18. Oke, ada senapan berburu, perangkap, titik-titik. Cari hubungan senapan sama berburu. Apa nih? Iya, alat gitu ya. Bener banget. Berarti cari hubungan yang sama perangkap dengan kata yang lain, di mana kata itu memiliki hubungan alat. Jawabannya adalah oke, menangkap. Iya, perangkap alat untuk menangkap dong. Jadi jawabannya pasti D, gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 19. Ada beras, nasi goreng, kayu, titik-titik. Apa hubungan antara beras sama nasi goreng? Iya, bisa dibilang bahan baku gitu ya. Bahan baku, bahan mentahnya ya, bahan mentahnya. Karena sebenarnya ada bahan setengah jadi kan, namanya nasi. Nasi putih maksudnya, yang bukan nasi goreng. Oke, berarti kita cari analogi yang sama nih teman-teman, hubungannya harus sama nih ya. Kayu titik-titik. Berarti apa tuh? Kayu adalah bahan mentah dari apa kira-kira? Ya, benar banget. Jawabannya papan. Ya, kayu itu kalau dia merupakan bahan mentah yang bisa diolah menjadi papan. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya D. Nah, sekarang kita ke nomor 20 ya. Nomor 20 ada warna. Merah, titik-titik, sama dengan putih, titik-titik. Berarti cari 2 kata yang bisa dihubungkan. Merah dengan kata pasangannya, analoginya harus sama dengan putih dengan kata pasangannya. Apa kira-kira? Iya, betul banget. Jawabannya pasti C. Karena kenapa sih? Karena identiknya seperti itu. Ya enggak? Mawar itu identik warnanya merah. Melati identiknya warnanya putih. Ya, jadi jawabannya harusnya C. Kalau yang lain tuh kurang pas ya, teman-teman ya. Nah, udah 20 soal, kita udah bahas sampai 20 soal gimana masih bisa diikuti dengan baik. Mudah-mudahan begitu. Jadi kita akan lanjut ya ke nomor berikutnya. Nah, masih ada lagi. Ada nomor 21 sampai dengan nomor 24 nih, teman-teman. Nomor 21 ada pesawat dan sepeda motor. Apa nih jawabannya kira-kira? Oke, jawabannya adalah bentar. Oh iya, pesawat titik-titik ya. Eh, sepeda motor titik-titik. Kira-kira apakah pesawat ada hubungan sama radio? Enggak. Pesawat ada hubungan sama pedati? Enggak. Pesawat sama handphone? Enggak. Pesawat sama mobil? Enggak. Yang paling pas kayaknya B ya. Iya. Lebih tepat itu B. Pesawat itu bahan bakarnya adalah sorry. Aftur. Sedangkan sepeda motor bahan bakarnya adalah bensin. Betul banget. Jadi jawabannya harusnya B. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 22 nih. Geraham titik-titik sama dengan Iga titik-titik. Oke. Geraham titik-titik, Iga titik-titik. Kira-kira apa? Iya, benar banget. Jawabannya adalah A. Jadi ini hubungannya adalah jenis. Geraham adalah salah satu jenis dari gigi. Karena ada gigi seri, gigi geraham, gigi taring gitu ya. Iga itu adalah jenis dari tulang. Jadi jawabannya yang paling tepat A dong. Ya. Oke. Sekarang nomor 23 apa jawabannya?
Ya, hubungannya dulu ya, diameter dan lingkaran. Apa sih hubungannya sehingga gampang kita mencari analogi kata yang menghubungkan diagonal dan kata berikutnya. Apa kira-kira nih hubungannya? Garis potong ya, garis bagi. Garis yang membagi lingkaran sama besar itu adalah diameter. Berarti diagonal itu lebih tepatnya ke segi 4 dong. Ya, karena diagonal akan adalah garis bagi dari segi itu ya. Oke, sekarang kita ke nomor 24, lampu gelap, makanan apa dong? Ya, hubungan antara lampu dan gelap. Apa? Iya, lampu itu bisa menghilangkan gelap, sedangkan makanan bisa menghilangkan rasa lapar. Yes, betul banget. Jadi jawabannya eh itu ya. Mudah-mudahan 24 soal ini teman-teman pada benar semua. Karena sesudah ini kita akan bahas soal yang berkaitan sama antonim dan sinonim. Oke ya. Lanjut. Nah, ada 4 soal, ada okulis, moratorium, fusi, dan kelakar. Ini kalau ada tanda sama dengan, jelas pasti dia nyari persamaan kata atau sinonim. Ya, kita mulai dari nomor 25 nih. Apa sih sinonim dari okulis? Iya, okulis itu adalah spesialis mata ya. Iya, jadi kita bisa sinonimkan okulis sama dokter mata. Ya, dokter dokter spesialis mata gitu. Okulis itu dokter spesialis mata atau sinonimnya dokter mata. Gitu ya. Nah, kemudian nomor 26 ada moratorium. Moratorium apa sih? Iya. Moratorium itu eh, penundaan aktivitas ya secara resmi. Jadi moratorium itu penundaan ya teman-teman ya. Penundaan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C. Karena sanatorium, auditorium, penguatan dan perizinan kurang pas semua tuh jawabannya. Kita lanjut ke nomor 27. Ada fusi. Fusi itu apa sih sinonimnya? Ini bahasanya agak ilmiah ya. Iya, fusi itu sinonimnya itu sebenarnya fusi itu kalau diartikan dia merombak gitu ya, menjadi sesuatu yang baru, menjadi satu kesatuan yang baru. Jadi fusi itu lebih tepatnya ke peleburan. Jadi dia akan melebur gitu. Nah, jadi jawabannya C. Oke, nomor 28. Nomor 28 kelakar. Kayaknya ini cukup familiar ya kata-kata kelakar. Sinonimnya apa kira-kira teman-teman? Bener banget. Bukan tertawa ya, kelakar itu bukan eh, apa namanya? Bukan kata kerja ya, dia kata 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 benda. Jadi lebih tepatnya ya jawabannya canda. Yes. Jadi jawabannya C. Oke, ini sinonim kata kayaknya butuh memang kalau teman-teman agak kesulitan untuk mengerjakan soal sinonim kata, tidak ada tips yang bisa cukup membantu kecuali teman-teman banyak latihan atau teman-teman sering mengerjakan soal yang memaksa teman-teman untuk membuka kamus KBBI gitu ya. Jadi bendahara katanya bisa bisa banyak. Atau kalau dulu saya juga sempat baca kumpulan kata, jadi sempat menghafal juga gitu. Jadi itu cukup membantu. Walaupun ada banyak ya puluhan ribu bahkan ratusan ribu kata gitu ya yang di KBBI itu, tapi setidaknya ada usaha dari kita untuk menghafal kata-kata ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 29 sampai dengan nomor 32. Oh, ada atma. Atma. Atma itu apa sih sinonimnya? Oke, atma itu
Berasal dari bahasa Sanskerta ya teman-teman ya. Ini bahasa Sanskerta. 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 Apa sinonimnya? Sinonimnya itu adalah eh, jiwa, roh, atau sukma. Ya, jadi dia bisa jiwa, bisa roh, atau sukma. Pokoknya bukan fisik, gitu ya, bukan raga. Jadi jawabannya C. Kita lanjut nomor 30. Ada pasai di situ. Pasai itu apa sih? Pasai itu sinonimnya jemu, teman-teman. Nah, berarti selain jemu apa sih? Bosan dong, gitu ya. Jemu. Jadi udah males ngelakuin sesuatu yang sama, gitu. Jadi lebih tepatnya bosan. Oke, kita lanjut ke hostess. Hostess itu sebenarnya adalah kata asing ya. Jadi dia kalau diartikan hostess itu kata asing hostess. Nah, ini adalah orang yang bukan bukan cuma orang, dia wanita. Jadi memang jenis kelaminnya wanita, orang yang berjenis kelamin wanita yang tugasnya melayani. Berarti kalau kita lihat ya dari pilihan katanya di sana, eh, yang paling tepat hostess itu adalah pramugari karena dia melayani penumpang di pesawat. Gitu. Bukan pramugara gitu ya, tapi pramugari. Karena perempuan. Nah, selanjutnya nomor 32 ada empiris. Oke, mungkin teman-teman yang apa familiar sama kata ini, biasanya ini kata-kata akademis ya, yang sangat dominan digunakan. Iya, kata ini berdefinisi atau berarti itu adalah pengalaman nyata, berdasarkan pengalaman, berdasarkan hasil pengamatan. Jadi ini lebih tepatnya jawabannya B. Gitu. Oke, kita udah sampai di soal nomor 32. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan jawaban teman-teman studi ya itu pada benar semua. Nah, selanjutnya jangan lupa ada sinonim, pastinya ada antonim. Nah, kita akan coba bahas antonim ya. Jadi, kalau studia lihat soal yang dia udah ngasih simbol seperti bolak-balik atau tanda silang, itu pasti soalnya menanyakan tentang antonim. Ya. Oke, kita mulai dari nomor 32. Apa sih antonim dari kata muai? Oke, studia kalau studia dengar kata muai, itu akan melebar, membesar gitu ya. Nah, berarti ada perubahan ukuran gitu. Yang jelas jawabannya bukan besar, bukan lebar. Kalau dia membesar, melebar, berarti antonimnya pasti mengecil atau menyusut. Jadi jawabannya disusut ya, para kata dasar. Oke, kita lanjut ke konstan nomor 34. Apa sih arti kata konstan? Iya, konstan itu artinya tetap. Berarti cari yang lawan katanya dekat dengan kata tetap. Apa? Berubah. Iya, ya, berubah. Jadi jawabannya harusnya di delta. Oke, sekarang kita ke nomor 35. Apa sih antonim dari kata hipokrit? Pahami dulu definisi kata dari hipokrit. Hipokrit itu pura-pura. Jadi kita bisa bilang munafik gitu ya. Munafik atau pura-pura. Berarti, oh iya, langsung aja tuh ada tuh jawabannya. Eh, bukan dong ya. Bukan munafik ya. Maksudnya jawabannya bukan munafik, sorry. Jawabannya berarti yang tidak pura-pura apa dong? Berterus terang ya, jawabannya harusnya D. Hampir aja tadi saya mau jawabnya E. Udah enggak ini ya. Udah apa? Kurang fokus nih. Karena hipokrit itu maknanya munafik atau berpura-pura, berarti kita cari antonim dari kata itu. Katanya adalah berterus terang. Karena yang lain kurang tepat. Oke, soal terakhir nih.
Ada di sana, di slide ini ya, ada elektik. Elektik itu apa sih artinya? Elektik itu dengan memilih dengan apa ya? Memilih dengan hati-hati, memilih yang terbaik lah. Berarti apa lawan katanya? Kalau memilih berarti lawan katanya tidak milih-milih gitu ya, tidak pilih-pilih ya udah kalau gitu aja. Gitu ya. Jadi jawabannya harusnya oke. Gitu. Oke, gimana nih? Kita udah sampai nomor 36. Mudah-mudahan jawabannya banyak yang benar ya. Tadi kita punya 44 soal, berarti masih ada 8 soal lagi. Coba kita bahas nih. Oke, nadir. Nah, apa sih antonim dari kata nadir? Nadir itu definisinya adalah titik terendah ya, itu dia ya. Titik terendah. Berarti kita cari lawannya. Titik terendah lawannya titik tertinggi dong. Berarti jawabannya harusnya apa dong coba? Apakah tinggi jawabannya? Enggak. Jawabannya yang lebih tepat tuh zenit ya. Zenit itu adalah titik tertinggi. Jawabannya C. Oke, lanjut ya. Remisi. Apa sih definisi kata remisi? Iya, pengurangan. Berarti antonimnya apa dong? Penambahan. Betul banget. Jadi jawabannya C. Karena ini pengurangan hukuman ya. Pengurangan hukuman. Berarti lawan katanya penambahan. Penambahan hukuman. Oke. Nomor 39 kapabel. Kapabel apa sih? Kapabel itu artinya, teman-teman, itu adalah cakap, mahir. Tuh, mahir, pandai gitu ya. Capable. Apa antonimnya berarti? Tidak sanggup? Iya dong, tidak sanggup ya. Oke, jadi jawabannya C. Oke, kita soal nomor 40 sekarang. Oksidasi. Apa sih arti oksidasi? Oksidasi eh, itu adalah istilah ilmiah gitu ya, di mana adanya reaksi pelepasan elektron. Jadi oksidasi itu pelepasan elektron. Kalau ada pelepasan elektron, ada melepas, ada menangkap dong ya. Berarti lawannya katanya itu menangkap elektron dong. Apa sih istilah ilmiahnya? Kalau menangkap elektron, iya reduksi. Jadi antonim kata oksidasi adalah reduksi. Ya, itu yang paling tepat untuk soal nomor 4. Oke, kita udah hampir habis nih, udah hampir selesai. Kita punya 4 soal lagi karena total soal tadi 44. Nah, di soal nomor 41 nih, apa sih gentar, makna gentar apa nih? Takut, iya. Berarti antonimnya apa dong? Iya dong, berani. Bener banget. Iya, gentar itu antonimnya berani. Jadi jawabannya C ya. Nah, sekarang ke siau. Siau itu artinya apa? Siau itu artinya mendingin ya. Mendingin ya, teman-teman ya. Berarti lawan kata mendingin apa dong? Memanas dong. Iya, gampang ya. Jadi siau lawan katanya adalah memanas. Kita ke soal nomor 43. Ada degenerasi. Degenerasi itu kemunduran. Maknanya kemunduran. Berarti lawan katanya kemajuan. Bener banget. Jadi jawabannya A. Dan kita sekarang ke soal terakhir. Udah nomor 44 ya. Nah, ada kata kaos di situ. Kaos di sini bukan jenis ini ya, jenis kain ya. Nah, karena di sana nggak ada sama sekali yang berhubungan sama jenis kain. Karena jenis kain ya nggak ada lawannya ya.
Oke, kaos itu definisinya apa? Definisinya kacau loh, itu dia ya. Berarti apa sih lawan kata kacau? Kacau, labil? Enggak. Hancur? Enggak. Normal? Iya, kacau itu. Kalau berantakan nggak pas ya, karena kacau juga ya sesuatu yang nggak jelas aturannya ya. Iya, berarti bukan berantakan. Yang paling benar adalah normal, benar bang. Oke, itu kita sudah sampai di soal terakhir. Jadi dari pembahasan yang kita lakuin sama, mudah-mudahan studinya bisa memahami dengan baik dan mudah-mudahan ya dari 44 soal itu lebih banyak benernya. Walaupun salah cuma satu dua ya. Nah, eh, buat studi ya, perlu aku kasih tahu bahwa kesalahan umum sebenarnya banyak terjadi ketika studia menganggap bahwa kata-katanya tuh bisa dipleset-plesetin gitu. Nah, itu kesalahan umum rata-rata ketika kita mengerjakan soal antonim atau sinonim, kita melesetin katanya. Misalkan kayak tadi tuh ya, ada hostess. Itu kan kalau buat aku sendiri itu katanya baru, ya baru. Jadi aku belum begitu familiar. Tapi kalau kita melihat pilihan katanya, pilihan jawabannya itu ada pramugari, pramuria, pramusaji, pramurukti, sama pramuniaga. Itu tuh kan kayak, oh iya pramu, pramu, pramu semua. Kan agak membingungkan. Lalu studia mencoba untuk menebak-nebak ini kira-kira apa gitu. Carilah pilihan kata yang memang nggak ada yang sama gitu. Misalnya kayak pramusaji, itu kan orang yang bertugas atau orang yang melayani di restoran ya, gitu ya. Tapi pramusaji itu kan dia bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau pramuria seperti apa, pramugari seperti apa. Nah, jadi kesalahannya sebenarnya ya karena kita cenderung memilih kata-kata yang eh, lebih familiar dan kata-kata yang mirip-mirip begitu. Jadi untuk soal-soal verbal yang berhubungan sama analogi, sinonim, antonim, banyak-banyak latihan supaya dia bisa familiar dengan kata-katanya. Kemudian eh, kalau bisa dihafal gitu ya, ada kata-kata baru yang bisa dihafal. Untuk kata-kata analogi tadi perhatikan hubungannya dan jangan sampai keluar dari konteksnya supaya itu dia menjawab soalnya bisa benar. Baik, itu tadi penjelasan dan pembahasan eh, yang udah kita lakuin. Sama-sama ada 44 soal yang udah kita bahas tentang penalaran verbal, khususnya di analogi, sinonim, dan antonim. Nah, next video, itu dia ingin bahas soal apa nih? Ya, soal yang mana lagi yang mau dibahas? Itu dia bisa tulis di kolom komentar topik apa yang pengen dibahas. Dan jangan lupa di-subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Sehingga video ini bisa ditonton juga oleh teman-teman yang membutuhkan. Ya, semoga bermanfaat dan see you di video lainnya. Bye-bye.